Eh, Satu pertanyaan lagi. Ini saya bertanya nih. Iya, yang mulia. Ya, karena saya tidak tahu. Di Nabi Muhammad ketika dia berjalan memberikan ke satu tujuan, ke satu tempat, dia itu dilempar sama orang Yahudi. Betul, yang mulia. Kemudian diludahi oleh orang Yahudi, dihina oleh orang Yahudi. Tapi ketika orang Yahudi itu tidak ada lagi, suatu saat Nabi Muhammad lewat di situ, dia bertanya kepada sahabat, "Sahabat, kemana orang Yahudi yang biasa lempari saya? Kemana orang Yahudi yang biasa hina saya? Kok tidak ada?" Ternyata orang ini lagi sakit. Rasul minta kepada sahabat, "Tolong antarkan saya ke rumah dia." Dia bawa roti, dia kasihkan kepada orang yang menghina dia. Nah, itu kebaikan-kebaikan yang pernah saya dengar. Apakah Habib pernah tahu kalau Rasulullah ini pernah melakukan kekerasan terhadap orang? Baik, yang mulia. Mohon izin untuk menjelaskan, yang mulia. Ya. Yang mulia, Rasulullah SAW, beliau itu diutus bukan bikin orang bodoh jadi pinter, bukan bikin orang miskin jadi kaya, tapi bikin orang yang tidak berakhlak menjadi berakhlak, tidak beradab menjadi beradab. Jadi Nabi Muhammad datang membawa kasih sayang, membawa cinta, membawa adab, membawa akhlak. Cerita yang mulia tadi itu benar, dan itu tercatat dalam kitab Tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Tercatat juga dalam kitab Syirah Nabawiyah. Tercatat juga dalam kitab Tarikh Al-Imam Ibnu Katsir. Mungkin saya koreksi sedikit, yang Nabi bawa bukan roti tetapi buah, yang mulia. Nabi Muhammad diludahi, dilempari kotoran onta, dilempari isi perut onta. Tapi ketika orang itu tidak ada, benar Nabi mencarinya. Kemudian ada yang bilang bahwasanya dia sakit. Nabi mendatanginya, menjenguknya. Orang itu berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau sengaja datang kemari ingin membunuhku karena melihat aku dalam keadaan lemah?" Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Tidak, aku datang kemari ingin membesukmu, ingin menjengukmu dan mendoakan agar engkau lekas sembuh. Ini buah aku bawakan untukmu, semoga kau cepat sembuh." Kemudian orang Yahudi itu berkata, "Sanak saudaraku, kerabatku belum melihatku, tapi engkau orang yang selalu aku lempari kotoran, malah engkau yang datang melihatku. Saksikanlah bahwasanya aku masuk ke dalam agama Islam." Yang mulia, itu masalah pribadi Rasulullah. Nabi Muhammad, masalah pribadi, beliau dihina, dicaci, dimaki, dilempari kotoran onta, beliau diam. Tetapi kalau selain daripada urusan pribadi, beliau tidak pernah diam. Seperti urusan agama, yang mulia, beliau tidak pernah diam. Masjid Diror dibakar oleh beliau. Ada yang mengaku nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab, dibunuh oleh beliau. Bukan hanya dibunuh, yang mulia, dan itu bukan hanya zaman Nabi. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah menyuruh memotong tangan perempuan yang pernah menghina Rasulullah SAW. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab pernah membunuh orang yang menghina Rasulullah SAW. Nah, jadi Rasulullah dan para sahabat selama masalah pribadi, beliau memaafkan dan tidak pernah mempermasalahkan. Saya yang mulia, saya buka di sini. Berapa banyak orang mencaci maki saya tidak pernah membalas dengan cacian, dengan makian. Bahkan sampai barusan, yang mulia, di Bogor, yang mulia, itu kasus yang diinin oleh Ibu Anita. Mungkin Pak Suharja kenal Ibu Anita. Pak Suharja tahu Ibu Anita? Jaksa, namanya Ibu Anita. Nah, Ibu Anita dulu pernah menangani kasus seorang perempuan, ya Pak Ikhwan, ya. Seorang perempuan yang dilaporkan oleh anak-anak saya. Saya nggak tahu, yang mulia. Dia dilaporkan karena menghina saya di media sosial. Akhirnya saya bikin surat pernyataan bahwasanya saya tidak rela, tidak ridho kalau perempuan itu ditahan. Saya minta tolong perempuan itu segera dibebaskan. Kalau sekalipun diadili, saya mohon vonis bebas. Itu saya, yang mulia. Dan itu bisa ditanyakan kepada jaksa Ibu Anita, dan bisa ditanyakan langsung kepada korban-korban.
Dan masih banyak lagi orang-orang yang menghina saya. Kalau pribadi saya nggak apa-apa, saya rela, saya ridho. Saya punya kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau dibunuh oleh Ibn Muljam. Ketika sholat ditusuk, ditikam dari belakang yang mulia. Ketika ditikam dari belakang, apakah beliau bilang kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, bunuh Ibn Muljam, kejar dia, bunuh dia, balas dia. Apakah beliau berkata seperti itu? Tidak yang mulia. Apa kata beliau? Nanti kalau aku mati, Ibn Muljam dalam keadaan ketakutan, aku bisa lihat dia. Beri dia perlindungan sebagaimana perlindungan yang kalian berikan kepada aku. Apabila dia di penjara, beri dia makanan sebagaimana makanan yang kalian berikan kepada aku. Beri dia minum sebagaimana minuman yang kalian berikan kepada aku. Itu akhlak dan adab kakek kami apabila pribadinya yang dihina bahkan dibunuh sekalipun yang mulia. Kenapa? Karena kakek kami Sayyidina Ali berkata, ta'addabtu bi'adabin nabi. Aku beradab dengan adab Nabi Muhammad. Aku berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad berkata, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku akhlak, adab, sopan santun, sehingga sebaik-baiknya akhlak, sebaik-baiknya adab adalah akhlak dan adabku. Jadi kalau saya yang mulia, selama urusan pribadi, saya rela, saya ridho. Tapi kalau sudah urusan bangsa, urusan rakyat, urusan agama, urusan keluarga, saya tidak bisa tinggal diam yang mulia. Ada 7 napi, saya bikin mereka menjadi NKRI yang mulia. Napi teroris yang mereka mengatakan pemerintah togut, saya jelaskan kepada mereka sehingga mereka kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.